Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara dan saudari, damai sejahtera dari Tuhan Allah kita menyertai saudara. Kiranya pada minggu ini, minggu ke-12 setelah Trinitatis, Tuhan selalu memberkati kita dalam perjalanan hidup kita. Akhirnya, marilah kita satukan hati dan jiwa kita, kita memasuki ibadah kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi,
Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, Engkau merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Karena itu, kami mohon kepadamu, bimbinglah kami agar kami hidup menurut kehendak-Mu. Janganlah biarkan kami jatuh karena keangkuhan dan kecongkakan kami. Pimpinlah kami dalam Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa rendah hati, lemah lembut dan baik hati terhadap semua orang. Di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412, ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-12 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Yohanes 6 ayat 51 sampai 58, beginilah firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimanalah ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku,
dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Sampai sedemikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 sampai ayat 2. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengingat kembali segala dosa dan perbuatan kita yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang tersesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya engkau terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar satu pujian yang dibawakan oleh Bunga Gloria Boru Purba. Segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Dan kecapi, puji Tuhan, pujilah Dia dengan rebana dan tarian. Haleluya, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, puji Tuhan, pujilah Dia dengan rebana dan tarian. Haleluya, pujilah Dia, pujilah Tuhan, pujilah Dialah yang kudus. Haleluya, haleluya, segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Haleluya,
berikannya, harapkan belas kasih. Demikian mata kita memandang Tuhan, sampai Ia mengasihi kita. Demikian mata kita memandang Tuhan, sampai Ia mengasihi kita. Oh, kuli, oh, kuli, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 405, ayat 2 sampai ayat 3. Firman hidupku, beserta dunia sertamu. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Ibrani 4 ayat 12. Beginilah firman Tuhan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Sampai sedemikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Amin.
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang hidup dan yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376, kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu juga di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada sore hari ini, tanggal 18 Agustus 2024, saya akan mengambil renungan bagi kita dari Kitab Amsal pasal yang ke-9, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Dengarkanlah firman Tuhan, saudara-saudaraku. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Undangan hikmat dan undangan kebodohan.
Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan 7 tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Tema bagi kita saudara-saudaraku diambil dari ayat 6 itu, buanglah kebodohan dan ikutilah jalan pengertian. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada tahun 2005 saya pernah ikut dalam satu perjalanan ke Tanah Suci atau ke Israel bersama dengan 50 orang tokoh-tokoh dari Kabupaten Dairi, karena kebetulan pada waktu itu saya melayani di Kabupaten Dairi. Jadi di salah satu kota, waktu itu di Yerusalem, saya bertanya kepada tour guide kami. Tour guide itu adalah orang Yahudi atau orang Israel, sementara supir kami pada waktu itu adalah orang Palestina. Orang Yahudi agamanya pasti agama Yahudi, orang Palestina agamanya Islam. Tapi mereka sangat akur, sangat kompak, saudara-saudaraku. Mereka bersuka cita pada waktu ada istirahat, mereka berdiskusi panjang lebar. Nah, waktu itu saya menanyakan, kebetulan pada waktu itu di sebelah kanan jalan ada satu bangunan yang besar. Jadi saya tanyakan, gedung apa itu? Dan apa maksudnya? Kemudian tour guide kami orang Yahudi itu menjelaskan, itu adalah tempat pembinaan bagi para pemuda di Israel. Dan masih banyak juga bangunan-bangunan seperti itu di kota-kota di Israel. Jadi saya tanya lagi, pembinaan apa maksudnya itu, Pak? Ternyata bagi para pemuda-pemudi Israel, setiap orang harus dibina dengan baik, sehingga setelah mereka nanti menyelesaikan kursus yang panjangnya ditentukan, mereka akan diuji. Kalau mereka menang, maka mereka bisa naik statusnya. Apakah mereka mau menjadi tentara kerajaan atau tentara negara sekarang ini, atau mereka mau menikah, bahkan atau mereka menjadi pegawai negeri sipil dan lain-lain. Jadi itu semacam pembinaan yang didasarkan pada buku-buku yang ada di Alkitab, secara khusus buku Amsal. Jadi bagi kita di Indonesia, mungkin ini lebih tepat dikatakan naskah untuk orang-orang yang akan naik sidi atau merguru malua kalau di dalam gereja-gereja Batak. Tapi memang orang Israel ini benar-benar ketat. Mereka tidak mau menyogok, sehingga walaupun belum selesai dan lolos ujian itu, kalau memang keadaan seperti itu, mereka tidak akan mau memberikan status bahwa yang bersangkutan telah bisa menjadi seorang yang dewasa. Nah, jadi saudara-saudaraku, kalau melihat itu, maka kemudian saya mengaitkannya dengan peristiwa atau kenyataan sekarang ini, bahwa orang Israel itu adalah orang yang hebat, orang yang bangsanya sangat kecil. Israel itu kan sangat kecil. Kalau dibandingkan dengan kita di Asia Tenggara ini, mungkin samalah dengan Singapura. Bahkan bisa dikatakan mereka lah terkecil dari semua negara-negara di sana. Tapi pada sekarang ini justru mereka sangat unggul. Bahkan lebih dari 50%
orang-orang yang menemukan Nobel atau mendapat hadiah Nobel adalah orang Yahudi sendiri. Jadi saudara-saudaraku, kira-kira 2 hari yang lalu saya mencoba menjejaki bagaimana sebenarnya keunggulan orang Israel ini. Karena kan sekarang sedang bersaing, bahkan ada kemungkinan nanti memasuki pertempuran yang sangat dahsyat antara Israel dengan Iran. Iran ini negara yang besar di Persia atau Mesopotamia. Jadi saya cari di YouTube, dan nanti adik-adik kami dan saudara-saudara bisa mencarinya itu. Ternyata untuk menjelaskan persenjataan yang dimiliki oleh Israel lebih kurang 1 jam waktunya untuk itu. Betapa canggihnya. Ternyata memang antara Israel dengan Amerika ini, mereka bekerja sama untuk memproduk senjata-senjata yang pada umumnya diciptakan oleh orang Israel. Jadi saya berpikir-pikir, kenapa bisa begitu Israel ini? Apakah memang secara khusus berbeda dia diciptakan Tuhan di tengah-tengah negara-negara yang begitu banyak penduduknya, tapi dia bisa unggul dari semuanya itu? Tapi saya, saudara-saudaraku, justru menimbanginya dari kitab Amsal ini, karena sebelum mencapai usia dewasa, setiap orang sudah mendapat pembinaan yang dikatakan dengan amsal atau masal di dalam bahasa Ibrani. Pengarangnya ini, saudara-saudaraku, adalah Salomo. Pada waktu itu Daud akan berganti dan tidak menjadi raja lagi. Oleh karena itu dia mengangkat anaknya bernama Salomo ini menjadi raja. Dia masih muda pada waktu itu. Oleh karena itu Salomo ini berdoa kepada Tuhan agar Tuhan benar-benar menyertai dia dan memberkati dia. Dan pada waktu itu Tuhan justru menawarkan kepada Salomo apa yang mau diminta Salomo dari dia. Apakah umur panjang atau apakah harta dan lain-lain. Dan Tuhan akan memberikannya. Tapi jawaban Salomo kepada Tuhan pada waktu itu, berikanlah kepadaku hikmat. Hikmat kebijaksanaan untuk memimpin bangsamu, bangsa Israel ini. Dan memang saudara-saudaraku, ketika dia meminta itu, maka Allah memberikan bukan hanya itu saja. Di samping daripada dia menjadi seorang yang pengetahuannya luar biasa, tapi termasuk juga hartanya yang berlimpah-limpah. Oleh karena kehandalan ilmunya, maka banyak sekali utusan-utusan dari kerajaan-kerajaan lain untuk belajar kepadanya, melihat dari dekat bagaimana Salomo menata kerajaan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita tadi melihat Amsal yang saya bacakan tadi, yaitu Amsal 9 ayat 1 sampai ayat 6, itu hanya gambaran bagaimana indahnya Amsal itu kalau orang-orang yang belum memahaminya mau masuk ke dalamnya dan menikmati hidangan itu. Dikatakan tadi saudara-saudaraku bahwa hikmat itu telah mendirikan rumahnya, menegakkan ke7 tiangnya. Apa kira-kira maksudnya itu? Artinya adalah bahwa hikmat itu adalah tempat yang damai, yang teduh, rumah yang besar maksudnya, yang dilengkapi dengan alat-alat di mana setiap orang yang masuk ke dalamnya bisa merasa kedamaian dan teduh. Dan kemudian dikatakan menegakkan ke7 tiangnya. 7 tiang sebenarnya artinya itu adalah kesempurnaan. Jadi rumah itu dilengkapi dengan bermacam-macam fasilitas, tapi bukan hanya itu saja, bahkan menjadi sempurna atau tidak ada lagi yang kurang di dalamnya. Tapi Amsal ini katanya memotong ternaknya
untuk membuat satu perjamuan bagi orang-orang yang mau datang ke tempat itu. Akan diadakan pesta besar, kira-kira itu maksudnya di sini. Roti juga sudah dibuat melalui gandum yang sangat baik. Begitu juga dengan anggur, sudah diperas anggur yang manis rasanya. Oleh karena itu dikatakan tadi agar para orang yang belum berpengalaman supaya masuk ke dalamnya, bahkan orang yang belum berakal budi, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Ini tawaran dari Amsal, guru yang baik itu. Dia mau membuat pesta dan mengundang kita setiap orang masuk ke dalamnya. Jadi luar biasa undangan ini saudara-saudaraku. Tapi bukan hanya itu saja, ternyata di luar dari perjamuan itu ada juga satu acara yang dibuat oleh guru-guru palsu atau dibuat oleh, kita katakanlah, ajaran-ajaran sesat yang bisa kita baca nanti mulai dari ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. Dikatakan demikian, perempuan bebal cerewet, sangatlah tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan berkata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Nah ini, jadi ada dua perjamuan saudara-saudaraku. Perjamuan yang dibuat oleh hikmat itu sendiri, dan perjamuan yang dibuat oleh perempuan-perempuan bebal itu, yang rotinya adalah roti curian dan yang anggurnya adalah anggur yang manis rasanya katanya. Nah kita diundang ke situ saudara-saudaraku. Bagaimana kita sebagai generasi muda atau sebagai orang Kristen mampu memilih itu. Jadi yang kedua itu, kalau saya mau membahasakan itu, yang datang dari Amsal itu adalah hikmat sorgawi saudara-saudaraku. Hikmat sorgawi sebagaimana tadi dibacakan pada waktu ibadah kita, dibacakan di dalam agenda itu. Dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 52 sampai ayat yang ke-58. Yesus berkata, akulah roti kehidupan, akulah anggur kehidupan. Jadi positif sekali yang dimaksud dengan hikmat sorgawi itu. Kita bisa memilihnya. Jadi kalau kita bahasakan secara sederhana, hikmat sorgawi itu adalah di mana tidak ada di dalamnya kesombongan, bahkan tidak ada di dalamnya kecemburuan, tidak ada di dalamnya iri hati, dan lain-lain. Yang ada padanya adalah pengampunan, yang ada padanya memperhatikan orang lain yang kekurangan, dan yang lain-lain saudara-saudaraku. Sementara Amsal atau kita katakanlah ajaran yang dibuat duniawi tadi, yang telah kita baca mulai dari ayat 13 hingga ayat yang ke-17, kalau kita bacakan sesederhana mungkin, artinya adalah kesombongan, iri hati, kedengkian, dan segala macam. Dan itu ada kita temukan saudara-saudaraku di dalam teks-teks Alkitab kita. Kalau kita bicara misalnya mengenai hikmat duniawi atau kita katakan ajaran duniawi itu, maka bisa kita lihat di dalam cerita antara Habil dan Kain. Jadi pada waktu itu Habil mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan bersama dengan saudaranya atau abangnya bernama Kain. Tapi persembahan Kain tidak berkenan kepada Tuhan, terbukti dengan asapnya yang tidak lurus ke atas. Dan kemudian dia cemburu melihat adiknya Habil karena persembahannya
lurus asapnya ke atas dan diterima oleh Tuhan. Menimbulkan iri hati, bahkan bukan hanya iri hati, kemudian dia pun membunuh adik yang sebenarnya justru dia sendiri yang menjadi penjaganya itu. Itu salah satu tanda ciri dari hikmat duniawi yang saya katakan itu. Yang kedua misalnya, bagaimana Yusuf oleh karena dia orang yang diunggulkan Tuhan melalui mimpi telah diceritakannya kepada abang-abangnya, tapi kemudian abang-abangnya waktu menggembalakan domba-dombanya, dan Yusuf pada waktu itu datang disuruh oleh orang tuanya Yakub menjumpai abang-abangnya, tapi abangnya itu kemudian berencana mau membunuh dia, bahkan menjatuhkan dia ke dalam satu lubang yang dalam. Untunglah abangnya Ruben kemudian mengatakan, janganlah kita membunuh dia, marilah kita menjual dia. Daripada kita membunuhnya, lebih baguslah kita menjual dia. Di dalam hatinya sebenarnya ada rasa kasihan, tapi melihat saudara-saudaranya begitu tegar, kemudian dia tidak berani melawan. Pada akhirnya mereka menjual adik mereka bernama Yusuf itu kepada orang-orang Ismail di Mesir. Nah, saudara-saudaraku, kedua cerita itu adalah ciri-ciri daripada hikmat duniawi. Tapi kalau hikmat sorgawi di dalam Alkitab, bagaimana kita lihatnya? Kita bisa melihat itu, saudara-saudaraku, ketika Yesus pernah mengatakan seperti ini. Kalau kita baca nanti itu di dalam Matius pasal yang ke-25, ayat yang 34, dan seterusnya, ini panjang sampai ke ayat yang ke-36 dan seterusnya, saudara-saudaraku. Tapi saya akan baca sedikit saja ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-35. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Itu kata-kata yang diungkapkan raja itu, dalam hal ini Tuhan, kepada orang-orang yang mengerjakan pelayanannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saja mereka akan berkata, kapan Tuhan kami melihat Engkau pada waktu Engkau kelaparan, kami memberikan Engkau makan. Pada waktu Engkau sakit, kami memberikan Engkau kesembuhan atau merawat Engkau. Atau pada waktu Engkau di penjara, kami datang untuk melayat Engkau, dan segala macam. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus, ketahuilah bahwa apa yang kau lakukan kepada saudaraku yang hina ini, itu adalah yang berbuat kepadaku. Sebaliknya juga nanti ada dikatakan kepada orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sama halnya. Apa yang mau dikatakan dengan ini, saudara-saudaraku? Marilah kita mengikuti yang dikatakan Tuhan sebagai hikmat sorga. Karena Yesus itu adalah juru selamat kita yang melepaskan kita dari bermacam ragam persoalan kita. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang, kita berbicara misalnya dengan hikmat dunia ini, bagaimana kita membahasakan itu? Saya sebagai pendeta sering sekali membaca Facebook atau kita katakan WA daripada para pemuda. Saya mau mengatakan dosa yang paling banyak sekarang ini dilakukan oleh para pemuda adalah narsisisme. Narsisisme itu adalah mencintai dirinya sendiri. Tidak ada lagi melebihi daripada kecintaannya terhadap dirinya itu. Itu namanya narsisisme. Sehingga di mana-mana saja pun dia akan memotret dirinya sendiri dan membuat itu di dalam Facebooknya,
atau di Instagramnya, atau di WhatsApp dan segala macam. Terkadang dia berjoget, dalam TikTok akan kita lihat itu, dan sangat berkesan nampaknya. Tidak ada lagi hari-hari tanpa joget atau tanpa musik yang mengagungkan dirinya sendiri. Ada juga dosa yang lain, saudara-saudaraku, namanya malasisme, dari kata malas. Karena sekarang ini kan saya nggak tahu kita sebagai mahasiswa di sini, apakah kita tidak lagi dirajai oleh hati yang malas itu. Karena banyak sekali di antara kita tergoda dengan malasisme, dan biasanya malasisme ini dia bersatu dengan hedonisme, artinya ingin menikmati hal-hal yang begitu menyenangkan, tapi tidak mau melakukan supaya dia mendapatkan itu dengan bekerja keras. Jadi malas, begitu juga dengan ingin menikmati hal-hal yang besar. Tapi saya lihat saudara-saudaraku, para mahasiswa banyak sekali masih hidup di dalamnya. Apa buktinya? Kebetulan saya juga mengajar di salah satu sekolah tinggi teologi ya. Jadi seringkali saya mencoba mahasiswaku buat dulu tulisan mengenai ini, saya kasih judulnya. Tapi nanti saya lihat itu semua copy paste dari internet yang mereka ambil, dan itu saja, tidak ada bahasa-bahasa yang lain lagi. Jadi artinya mereka sangat malas. Tapi tahukah bagaimana dampak kemalasan ini nanti, saudara-saudaraku sekalian? Jadi katanya di Jepang sekarang ini ada satu pembaharuan yang luar biasa, tapi membuat para pekerja gereja tidak dibutuhkan banyak lagi. Kalau di gereja ini banyak sintua-sintua kita. Bahkan ini saya yang ketiga kali, tapi para pelayan kita belum saya kenal. Artinya mereka berganti-ganti. Jadi saya tidak menjumpai mereka pada pertemuan yang pertama dan yang kedua. Saya nggak tahu berapa jumlahnya di sini. Tapi di Jepang sekarang katanya ada satu gereja yang saya ikuti di dalam internet itu. Pada waktu mereka mau mengumpulkan persembahan, gitu ya. Jadi langsung dari depan itu akan berjalan satu kotak atau satu tempat begitu. Tapi ketika kita menjatuhkan uang kita ke dalam, maka layar monitor terus mencatat itu. Misalnya saya berikan 50 perak atau kita katakan 50.000, maka di layar monitor itu nanti terus tertulis 50.000. Jadi kalau di sampingnya nanti memberikan lagi 75.000, terus ada nanti tercatat di situ 125.000. Itu nanti terus sampai ke akhir di bangku ujung, dan kemudian kita akan tahu berapa jumlah orang yang datang ke gereja dan berapa kolekte atau persembahan yang dikumpulkan pada satu hari itu. Jadi para sintua nggak perlu lagi banyak, karena memang sudah dilakukan oleh internet atau robot lah kita katakan sekarang ini. Bahkan sekarang yang paling hebat lagi, ada satu pabrik katanya, ini di Indonesia ya, pabrik sepatu. Jadi pabrik sepatu ini telah membuat terobosan yang hebat. Dulu karyawannya ribuan orang, tapi sekarang tinggal ratusan orang. Tapi produk pabrik itu tetap membludak dan banyak. Jadi katanya mereka tidak memakai tenaga manusia lagi untuk menghasilkan sepatu-sepatu itu. Yang mereka miliki dan yang mereka inginkan adalah tenaga yang hebat, jenius otaknya, dan kemudian mampu mengoperasikan apa yang saya katakan tadi, komputer, dan langsung ke bahan-bahan sepatu itu. Jadi dari sini dimasukkan kulit seperti itu, dan kemudian ada ukuran langsung tercetak dan dibawa ke sana. Di sebelah sana sudah ada satu tempat menyatukan dia dengan sol sepatu, dan kemudian ke sana lagi, bahkan hingga hiasan-hiasannya, bahkan sampai memasukkan ke dalam kotak telah siap untuk dijual. Jadi kalau dulu karyawannya ada ribuan, sekarang tinggal ratusan. Bahkan mungkin nanti sedikit sekali lah yang dibutuhkan. Nah ini perkembangan yang baru. Kami juga para pendeta sekarang ini sedang mengalami satu goncangan ini. Kenapa? Karena para pemuda tidak mau lagi atau jarang datang ke gereja.
Saya baru melihat di GKP Pamen ini pemuda banyak sekali datang ke gereja. Kalau di gereja-gereja lokal sudah semakin sedikit. Kami menganalisa apa sebenarnya. Mungkin saja mereka tidak senang dengan khotbah yang tidak enak. Dan saya memang tidak tahu mempersiapkan bagaimana khotbah yang enak sehingga para pemuda selalu rindu untuk datang ke gerejaku. Tapi ada satu lagi, kami kan sedang membuat penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa kami. Saya ini orang Pakpak ini. Jadi kami menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Pakpak. Ada seorang dari Jerman sebagai konsultan kami, namanya Frederick Tometen. Jadi waktu datang dia ajari kami bagaimana mengoperasikan komputer, apa namanya itu, IW atau apa namanya itu. Kalau kita tuliskan misalnya, di laptop udah ada itu. Kalau saya buat, tolong buatkan khotbah untuk penghiburan bagi orang yang meninggal dunia dengan teks dasarnya dari ayat ini. Begitu saya okekan, dalam hitungan detik telah ada khotbah. Misalnya 2 atau 3 halaman lengkap dan sangat menarik. Bahkan di Jerman katanya dengan itu orang sudah bisa lolos dari S1. Tidak perlu lagi dia capek membaca buku, menulis dan segala macam. Bisa selesai dalam hitungan beberapa menit, saudara-saudaraku. Nah, ini akan membawakan bencana bagi orang-orang yang malas. Percayalah saudara-saudaraku. Terakhir ini ya, ada penerimaan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta. Yang mereka terima itu 500-an orang. Berapa orang yang diambil dari Sumatera Utara? Dari USU mereka hanya ambil 3 orang saja. Dari yang lain itu bagaimana? Dari mana itu? Nah, ini menjadi tantangan bagi kita, saudara-saudaraku sekalian, agar kita benar-benar mempasrahkan diri kepada Tuhan dan kemudian kita setia mengikut-ikut Dia, belajar sesungguhnya seperti orang Israel itu. Karena orang-orang Israel ini belajar terus setiap hari dan pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang unggul yang tidak bisa terkalahkan. Kita lihat nanti bagaimana persaingan di dunia ini. Tapi saya yakin dengan kebijakan yang mereka miliki, dengan pengajaran mengenai Amsal ini yang telah mereka miliki mulai dari leluhurnya hingga sekarang, mereka akan menjadi orang-orang yang unggul. Jadi tidak ada hubungannya dengan agama, tidak ada hubungannya dengan kepercayaan, tapi mereka telah berjuang untuk mengasah pengetahuannya sehingga mereka bisa menciptakan begitu banyak persenjataan yang bisa saja memenangkan mereka dalam peperangan. Kita juga bisa mengalahkan musuh-musuh kita, saudara-saudaraku. Musuh yang menghambat masa depan kita, menghambat pemuda-pemuda kita, melalui kerajinan kita dan melalui kerja keras kita, sehingga kitalah nanti mungkin ya orang-orang yang dibutuhkan, yang jumlahnya hanya puluhan orang, dari dulunya ribuan orang, tapi kemudian setelah disensor hanya butuh 10 orang, mungkin adik-adik kami lah menjadi salah seorang di antara yang 10 itu. Ini kira-kira bahan renungan pada kita pada sore hari ini. Marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan agar Tuhan memberkati kita dan kemudian kita bisa memberikan sukacita kepada orang tua kita, adik-adik kita dan kekasih kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu baik. Melalui Amsal ini kami diajarkan supaya kami mampu memilih yang terbaik bagi kami. Sering sekali kami terpenjara dengan kemalasan kami, dengan nafsu pribadi kami di dalam narsisisme. Tapi Salomo mengatakan agar Engkau memberikan kepadanya pengetahuan untuk memimpin bangsa yang besar itu. Pimpinlah kami ya Tuhan, jadikanlah kami Salomo yang mampu memimpin bangsanya, yang mampu memimpin diri kami, agar kami semakin dikuatkan dan semakin mampu
untuk Tuhan pakai di dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita bernyanyi. Untuk menghantarkan kita memberikan persembahan kepada Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Demikian firman Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan kita.
Silakan bangkit berdiri. Marilah menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.